Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitria Al-Zahra dari UINHAS Jember. Saya mahasiswa semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih. Yang pertama adalah sejarah fikih. Sejarah fikih pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh, membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya yaitu Al-Quran, yaitu wahyu ilahi yang diturunkan untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Dan masa ini juga disebut dengan periode Makkah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini permasalahan yang diserahkan sepenuhnya kepada Nabi, dan sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perilaku Nabi. Fikih pada masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Yang pertama yaitu periode Makkah. Pada periode Makkah adalah saat-saat Nabi Muhammad SAW menetap dan berkedudukan di Makkah, yaitu selama 12 tahun dan beberapa bulan sejak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau hijrah ke Madinah. Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab, serta memalingkan mereka dari perhambaan diri kepada berhala. Kemudian yaitu periode Madinah. Periode kedua ini dimulai sejak Nabi telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai wafatnya. Pada masa inilah umat Islam berkembang pesat dan pengikut terus bertambah. Pada periode pertama hampir tidak mendapatkan indikasi yang berarti. Ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Berbeda dengan periode kedua di mana ayat yang diturunkan tentang hukum dan pranata susila mendominasi sehingga indikasi penetapan hukum lebih jelas. Pada masa ini disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Adalah fikih pada masa sahabat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Disebabkan keduanya adalah sumber hukum Islam di masa ini, berdasarkan kedua sumber hukum itulah para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran. Pada umumnya, dalam memutuskan hukum, sahabat tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain. Takut kalau salah, sikap ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Al-Quran bukan hak mutlak sahabat. Selanjutnya, keputusan diambil dari hasil konsensus yang lazim dan disebut ijma. Melihat luasnya kekuasaan Islam, tetapi kesepakatan beberapa pemuka Islam yang dipandang mewakili keseluruhan. Masa fikih pada masa tadwin dan taklid. Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam menjadi faktor utama dalam mendorong perkembangan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya penerjemahan buku-buku Persia, Romawi, Yunani, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab. Luasnya ilmu pengetahuan dan adanya upaya umat Islam dalam melestarikan Al-Quran, baik yang dicatat, dikumpulkan dalam satu mushaf, dan juga yang dihafal. Kemudian taklil. Masa taklil adalah masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak, dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistibahat hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemunduran berijtihad ini dimulai sejak akhir pemerintahan Abbasiyah sehingga tumbuhlah sikap taklid. Yang keempat adalah fikih pada masa tokoh mazhab. Pada masa ini, fikih mengalami perkembangan sangat besar dan melahirkan mazhab-mazhab yang besar pula. 4 orang imam telah melahirkan mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang terakhir adalah fikih pada masa modern. Dalam hal ini, modernisasi atau pembaruan hukum Islam melalui mekanisme ijtihad berarti upaya melakukan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis.
Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Kemudian hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah. Yang pertama adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan lainnya. Dan ini disebut dengan fikih ibadah. Kemudian hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan disebut fikih al-ahwal as-sakiyah, seperti pernikahan, talak, nasab, dan kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan berhubungan di antara mereka disebut dengan fikih muamalah, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan, dan yang lainnya. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku kejahatan disebut dengan fikih al-uqubat, seperti hukuman terhadap pembunuh atau pencuri. Kemudian hukum-hukum yang mengatur hubungan Islam dengan negeri lainnya. Kemudian yang terakhir, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku yang baik maupun yang buruk, dan ini disebut dengan adab dan akhlak. Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan ibadah. Kemudian, urgensi ilmu fikih. Salah satu unsur yang menjadi pilar agama Islam adalah ilmu fikih. Kemudian, realitas, kepentingan ibadah, adanya ilmu faraid, fikih adalah pembahasan besar agama. Kemudian, jenis-jenis aliran ilmu fikih itu ada aliran Syafi'iyah, aliran Mutakalimin. Jenis-jenis aliran ilmu fikih yang lain adalah aliran Hanafiyah. Kemudian yang terakhir adalah aliran Mutaakhirin. Adalah gabungan dari aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Taklid adalah mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Hukum-hukumnya yaitu haram, terus wajib, terus boleh. Kemudian talfik. Meskipun tergantung pada istilah, talfik memperoleh atau mematuhi hukum suatu peristiwa dengan mengambil dari mazhab yang berbeda. Kemudian adalah ittiba. Ittiba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 3 surat An-Nahl yang artinya bertanyalah kepada ahli zikir atau orang pintar jika kamu tidak tahu. Jenis-jenis ittiba ada dua, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasul-Nya dan ittiba kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mazhab. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mazhab terdapat 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Syariah memiliki arti sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada semua hambanya untuk diikuti. Apa hubungannya fikih dengan syariah? Hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah adalah sumber dan landasan fikih, sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap syariah. Syariah adalah wahyu Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Sedangkan fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariah bersifat fundamental, yaitu mempunyai ruang lingkup lebih luas, sedangkan fikih instrumental, terbatas pada hukum yang mengatur. Syariah berlaku adil, sedangkan fikih tidak berlaku adil, maka sangat memungkinkan dapat berubah dari masa ke masa. Syariah hanya ada satu, dan fikih itu berjumlah banyak. Syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, dan fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Ruang lingkup fikih terdiri dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih saksiyah, fikih zinayah, fikih siasah, dan alam hulukiyah. Ruang lingkup syariah ada ibadah, ada muamalah, ada munakahat, zinayah, siasat, dan akhlak. Kemudian pengertian usul fikih. Usul fikih adalah kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasus.
Perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang ruang lingkup usul fikih. Yang pertama yaitu sumber dan dalil hukum di dalam permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga adalah metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Demikian penjelasan tentang fikih dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.